Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Nima Ade Ociliawaningsari dari kelas Meteorologi 5A NPT 112200074 di sini untuk mempresentasikan jawaban yang saya akan tampilkan pada ujian tengah semester materi atau mata kuliah fisika awan kali ini. Pada ujian tengah semester fisika awan ini terdapat 5 buah soal yang harus dijawab melalui presentasi yang akan kita berikan. Untuk soal yang pertama, yaitu adalah pertama, jelaskanlah diagram dan penjelasan tahapan mikrofisis awan. Nah, seperti yang bisa kita lihat dari diagram di samping, di mana diagram di samping adalah diagram yang berasal dari Fowler dan et al. Pada jurnalnya yaitu Ice and Cloud Microphysics. Di sini, yang pertama, kita akan memulai dari fase detrainment from cumulus, di mana detrainment atau detraining from cumulus adalah pelepasan uap air dari awan cumulus ke atmosfer sekitarnya. Uap air yang terbebas ini kemudian memasuki siklus mikrofisis awan. Dan setelah itu, setelah mengalami detrainment, maka uap air ini bisa kemudian mengalami deposisi evaporasi atau pengendapan dan penguapan yang kemudian bisa langsung mengubahnya menjadi kristal es atau tetesan air tergantung pada suhu dan kelembapan lingkungannya, atau water vapor atau uap air itu bisa mengalami kondensasi, evaporasi, dan deposisi sublimasi pada tahap berikutnya, yaitu tahap pertumbuhan butiran awan. Nah, pada tahap pertumbuhan butiran awan ini, water vapor yang sebelumnya tidak mengalami deposisi dan evaporasi bisa tumbuh menjadi cloud water and cloud ice atau air awan dan es awan. Nah, hal ini bisa terbentuk atas adanya metode proses kondensasi dan juga collection atau pengumpulan. Di mana pengumpulan ini adalah proses saat tetesan air atau partikel air yang kecil di awan itu saling bertumbukan dan berkoalescensi bergabung menjadi satu, membentuk partikel atau tetesan yang lebih besar. Nah, untuk air awan di sini, kita bisa lihat bahwa air awan dibentuk dari kondensasi, evaporasi, atau P-conch. Sementara untuk cloud ice atau es awan dibentuk dari deposisi, sublimasi, atau pengendapan dan sublimasi yang ada dalam suhu rendah. Kedua hal ini yaitu air awan dan juga es awan bisa menghasilkan hujan dan juga salju. Untuk es awan bisa menghasilkan hujan jika dia melalui dua cara atau proses, yaitu autoconversion dan juga collection, di mana kedua hal ini adalah merupakan proses penggabungan dan pertumbuhan antara butiran awan jadi butiran yang lebih besar. Nah, untuk cloud ice sendiri juga ada autoconversion dan juga collection, di mana untuk es awan ini akan saling bergabung dan berubah membentuk partikel es yang lebih besar. Nah, baru setelah itu di proses keempat ada freezing melting process, di mana rain atau hujan dan juga snow atau salju kemudian akan membeku dan mencair tergantung dengan suhu dan tekanan di lingkungannya. Es yang mencair bisa membentuk hujan, sementara hujan yang membeku bisa membentuk es. Jika hujan telah mencapai titik beratnya, maka hujan bisa jatuh ke bumi, begitu juga dengan salju. Lalu yang terakhir adalah precipitation at the Earth's surface, di mana hasil akhir dari semua proses mikrofisis ini adalah presipitasi yang bisa berupa hujan atau salju, tergantung pada kondisi atmosfer selama perjalanan tetesan air atau es ke permukaan bumi itu. Nah, selanjutnya di soal kedua, yaitu harus menjelaskan tentang yang pertama, curvature effect pada pembentukan butiran awal. Kelvin, di mana curvature atau Kelvin effect ini adalah fenomena yang berkaitan dengan kelengkungan permukaan tetesan air di atmosfer yang mempengaruhi kemampuan tetesan tersebut untuk mengembun dan tumbuh menjadi awan. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ada molekul air di mana ada molekul air dan molekul hidrogen yang saling berikatan dengan satu sama lain, dan gaya ikatan yang dimiliki oleh molekul hidrogen ini kemudian akan menghasilkan net inward force atau gaya tarikan ke dalam kepada molekul yang berada pada batasan dari molekul air dan juga molekul uap air. Nah, tapi jika permukaan tersebut dilengkungkan, maka gaya net inward force atau gaya tarik ke dalam yang ada di sebuah luasan daerah tertentu yang kita sebut dengan tegangan permukaan itu akan mengecil. Di sini jadi kalau dia melengkung, maka ikatan hidrogennya itu akan semakin kecil dan kemudian dia akan jadi lebih mudah untuk lepas. Dan saat itu karena dia jadi lebih mudah untuk lepas, maka butiran atau molekul-molekul partikel air di sini akan lebih mudah untuk menguap sehingga evaporasi menjadi lebih mudah. Nah,
Di sini kita bisa lihat Kelvin equation-nya. Nah, untuk curvature Kelvin effect itu dia menyebabkan tetesan kecil sulit bertahan kecuali di lingkungan kelembapan tinggi. Sehingga membutuhkan konsentrasi nukleus untuk membantu stabilitas tetesan dan memungkinkan awan untuk terbentuk. Lalu yang B itu adalah solid effect pada pembentukan butiran awan. The root. Efek zat terlarut menyebabkan molekul zat terlarut menempati permukaan air, mencegah molekul air menguap. Seperti yang kita bisa lihat di sini, jika misalnya ada sebuah zat terlarut dan juga zat pelarut seperti air, saat kita menuangkan sebuah zat terlarut pada sebuah zat pelarut, misalnya air, garam pada air, maka molekul-molekul dari zat yang terlarut tersebut akan menempati space atau ruang-ruang yang seharusnya ditempati oleh molekul zat yang terlarut tersebut, sehingga molekul zat terlarut tersebut, misalnya air, akan jadi terhambat jika dia ingin evaporasi oleh molekul-molekul zat yang pelarut tersebut. Seperti yang kita bisa lihat di sini, molekul air ini dihambat oleh molekul-molekul garam. Nah, semakin banyak molekul zat pelarutnya tersebut, maka evaporasinya pun akan semakin tertahan. Nah, di Raoult's law ini, Komen menyatakan bahwa tekanan uap suatu larutan berbanding lurus dengan fraksi mol zat larut. Semakin banyak zat larutnya, maka fraksi molnya akan semakin kecil. Dan itu akan mengurangi tingkat evaporasi pada larutan tersebut. Untuk solid effect ini, itu dampaknya pada pembentukan awan adalah ia mempercepat proses pembentukan awan. Karena tetesan air yang dapat lebih mudah tumbuh menjadi butiran awan yang lebih besar tanpa mudah menguap. Nah, di soal nomor 2 yang terakhir, yaitu di C, adalah untuk menjelaskan kaitan dan curvature dan solid effect pada pembentukan butir awan. Di sini, seperti yang sudah kita bahas, curvature effect itu, dia akan meningkatkan laju penguapan karena permukaan tetesan lebih menggumpal, karena dia akan menghambat pembentukan awan. Sementara solid effect, dia akan mempermudah pembentukan awan, karena dia menurunkan laju penguapan, karena zat terlarut menempati posisi di permukaan yang mencegah air menguap. Kedua dari efek tersebut mempengaruhi tekanan uap di sekitar tetesan awan kecil. Nah, untuk di image atau gambar ini terdapat Kohler curve atau lengkungan Kohler, di mana di sini menunjukkan supersaturasi dari partikel sebagai fungsi radius partikel. SK ini adalah supersaturasi pada partikel. Sementara ukuran radius partikel adalah RD, di mana semakin kecil ukuran radiusnya, ukuran radius terkecil itu, efek atau solid atau Raoult itu lebih dominan atau menguasai. Sementara semakin besar ukuran radiusnya, maka efek Kelvinnya itu akan semakin lebih mengungguli efek Raoultnya. Dan oleh karena itu, SK-nya akan menjadi positif dan permukaan dari partikel akan menjadi lebih datar, sehingga air atau larutan akan mendekati state atau posisi yang mana dia itu bisa dikatakan sebagai murni. Nah, kalau SC itu adalah supersaturasi kritis. Supersaturasi kritis inilah supersaturasi yang harus dicapai oleh tingkat supersaturasi atmosfer untuk bisa menghasilkan hujan. Dan supersaturasi kritis ini hanya bisa terjadi di radius kritis atau RC, di mana di radius kritis ini adalah radius yang dibutuhkan untuk awan agar dia bisa tumbuh. Tetesan awan yang bisa mencapai radius ini akan bisa bertumbuh menjadi tetesan awan, sedangkan yang tidak bisa mencapai radius ini tidak akan mampu tumbuh dengan baik. Nah, untuk NS sendiri, NS itu adalah konsentrasi inti awan. Semakin besar NS-nya, maka SC atau supersaturasi kritisnya maka akan semakin rendah, dan semakin besar juga RC-nya atau radius kritisnya. Untuk soal yang nomor 3, akan menjelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori partikel udara sebagai efek dari teori partikel yang terlalu cepat ke akselerasi gaya buoyancy. Nah, gaya buoyancy sendiri adalah gaya apung, di mana pada teori dasar sebelumnya yang pada awal itu, dia memperkirakan kecepatan atau velocity dari partikelnya itu terlalu tinggi. Alasan dari kenapa prediksinya itu bisa menjadi sangat tinggi itu mungkin karena keempat faktor berikut, yaitu adanya hambatan aerodinamis yang diabaikan, lalu yang kedua pencampuran dengan udara sekitar yang diabaikan, yang ketiga gerakan kompensasi ke bawah dari udara sekitar yang diabaikan, dan yang keempat itu berat air yang terkondensasi, yang sebagian terbawa bersama paket itu juga diabaikan. Di modifikasi teori ini terdapat 4 modifikasi. Yang pertama itu adalah
the burden of condensed water. Di mana the burden of condensed water ini adalah konsep di mana jika air yang berkondensasi hadir dalam bentuk awan atau presipitasi yang memberikan gaya ke bawah dan mengurangi gaya apung menggunakan temperatur virtual untuk udara lembab. Nah, faktor dari apungnya itu menjadi B sama dengan suhu parsel per suhu di bawah pasien minus 1 plus mu, di mana mu adalah mixing ratio. Nah, jika thermal naik melalui awan, itu maka akan jadi B sama dengan D per T aksen kali 1 plus mu aksen min 1 plus mu, di mana mu aksen ini adalah mixing ratio dari condensate yang ada di luar parsel. Nah, lalu kemudian untuk compensating downward motion. Compensating downward motion adalah konsep di mana untuk menjaga kontinuitas massa, udara di sekitarnya harus turun untuk mengisi volume yang ditinggalkan oleh parsel yang bergerak ke atas. Jika udara turun, ini berarti awan bebas suhunya akan naik sesuai laju adiabatik yang kering. Perubahan suhunya akan mempengaruhi faktor buoyancy dari parsel yang naik. Nah, metode irisan atau slice method ini adalah analisis stabilitas yang dirancang untuk memperhitungkan efek ini. Di sini kita mendapatkan penurunan udara sekitarnya dengan rumus ini, di mana A adalah luasan area parsel, sementara A aksen adalah luasan area di luar parsel. Untuk U adalah kecepatan atau velocity dari parsel, dan U aksen adalah kecepatan atau velocity dari wilayah di luar parsel. Untuk gamma sendiri adalah laju perubahan suhu, sementara untuk simbol ini itu adalah laju pseudo adiabatik, dan ini adalah laju adiabatik kering. Sementara hitungan ini adalah untuk saat dia tidak stabil. Lalu yang C adalah dilution by mixing. Saat parsel udara naik, terjadi pencampuran dengan udara sekitar yang lebih dingin dan kering yang disebut dengan entrainment. Pencampuran ini menurunkan buoyancy parsel dengan mengurangi suhu dan rasio pencampuran air di dalamnya, yang memengaruhi kestabilan termodinamik parsel. Sini adalah 3 jenis kalor yang ada pada proses ini ya. Pertama, yaitu DQ1, yang kedua DQ2, dan yang ketiga DQ3. Baik, DQ1 dan DQ2 ini dia adalah kalor yang dilepaskan saat proses entrainment, sementara DQ3 adalah kalor yang masuk atau didapatkan saat proses entrainment. DQ1 itu adalah kalor yang terjadi atau kalor yang dilepaskan saat proses penghangatan udara, sementara DQ2 adalah kalor yang lepas saat proses penguapan atau evakuasi. Sementara DQ3 sendiri adalah kalor yang didapatkan saat terjadinya kondensasi pada saat ascent atau penaikan. Nah, dari proses ini, paket yang berawan kehilangan panas jumlah DQ1 plus DQ2 dan memperoleh panas dalam jumlah DQ3. Untuk proses entrainment sendiri bisa dilihat rumusnya di sini. Nah, lalu ada juga lintasan aliran udara serta tingkat vertikal dan skala waktu aliran udara tembus ke bawah yang bisa dilihat pada rumusan di samping. Kita lanjut kepada aerodynamic resistance, di mana konsep ini menjelaskan hambatan aerodinamis yang dialami oleh parsel udara yang naik dalam bentuk bubble atau plume, di mana kecepatan naik parsel tergantung pada ukuran dan faktor buoyancy yang dipengaruhi oleh gaya gesek yang memperlambat laju kenaikannya. Dinyatakan bahwa kecepatan vertikal gelembung bergantung pada ukuran dan gaya apungnya menurut kombinasi tertentu, dan bisa dirumuskan sebagai U sama dengan C kali G B L pangkat setengah, di mana U ini adalah upward velocity dari bubble-nya itu, sementara C adalah dimensionless constant atau konstanta yang tidak berdimensi dan harus kita tentukan, dan juga G itulah percepatan gravitasi, B nilai rata-rata dari buoyancy atau daya apung bubble tersebut, dan R yaitu radius pada cap atau sekitaran luasan kepala atau topinya itu, luasan atasnya. Kemudian baru dipangkatkan dengan setengah. Dan di sini juga kita bisa melihat struktur dari convective bubble yang terdiri dari regions of max velocity atau wilayah dengan kecepatan maksimum, dan di mana di sekitarnya itu terdapat mixing region, boundary of capture volume, dan juga spherical cap radius of curvature. Nah, untuk daya apung, produk dari volume dikalikan dengan nilai buoyancy itu akan dikonserv. Oleh karena itu, pada setiap saat, VB atau volume kali nilai buoyancy sama dengan volume awal kali buoyancy awal, di mana V0 dan B0 itu mendenotasi initial volume atau volume awal dan buoyancy, juga buoyancy awal dengan asumsi ini, dan bisa dituliskan sebagai U atau kecepatan dari volume itu, dan juga itu menjadi Cn bersama dengan Cn kali G kali R0 atau radius awal pangkat 3 dikalikan B0 nilai A, buoyancy awal pangkat setengah per set. Lalu setelah diintegrasikan, kita bisa lihatnya sebagai ini.
rumus ini. Nah, dan di sini setelah itu terdapat buoyancy profile dan juga velocity profile. Di mana buoyancy profile ini dia akan menentukan luasan atau bentuk dari C itu sendiri. Dan kemudian untuk gumpalan daya atom murni itu didefinisikan sebagai C, Q, B, U, R pangkat 2. Untuk apa itu? Volume itu jika bisa dianalogikan secara meteorologis itu mirip seperti awan cumulonimbus. Selanjutnya di soal nomor 4 kita akan memecahkan sebuah soal perhitungan di mana sebuah droplet dari ukuran 2,xx mikrometer menjadi ukuran 3x, mikrometer dalam selang waktu 1x, menit di suhu minus 10 derajat Celcius dan pada tekanan 6x, kilopascal. Itulah supersaturation lingkungan dengan mengabaikan efek kelengkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet, di mana C sama dengan 10 pangkat 1,5 dan XX adalah 2 digit terakhir dari NPT Anda. Dalam contoh ini 2 digit NPT terakhir saya adalah 74. Sehingga untuk ukuran dari droplet awalnya itu yaitu 2,xx ini menjadi 2,74. Sementara ukuran setelah perubahan waktunya itu yang 3x, menjadi 37,4 dan setelah waktunya menjadi 17,4 menit yang mana merupakan 1044 second. Untuk hal yang diketahui ini sendiri kita sudah mengetahui si satunya yaitu 10 pangkat 1,5, kemudian T-nya itu sama dengan minus 10, suhunya sama dengan 10 derajat Celcius dan juga tekanannya yaitu 6x, x kilopascal yang kemudian akan sudah saya ganti menjadi 67,4 kilopascal. Dan di sini kita sudah bisa melihat secara jelas apa yang ditanyakan yaitu untuk menghitung supersaturasinya. Pada penyelesaian soal kali ini menggunakan rumus yang tertera seperti di gambar. Yang pertama kita itu harus mencari C-nya sendiri. Ini S1 merupakan rasio dari saturasi lingkungan. Itu adalah hal yang ingin kita cari. Jika kita ingin mencari rasio dari saturasi lingkungan ini, maka kita harus mengetahui C dan juga FK serta FD-nya dulu. Tapi untuk mengetahui C, kita telah memiliki variabel lain yang bisa kita manfaatkan, yaitu RT atau perubahan ukuran terhadap waktu, dan juga R0, dan juga C1. Di mana di sini FK dan itu adalah merupakan heat conduction effect, dan FD itu merupakan diffusion effect. Nah, di sini RT, seperti yang sudah tertera pada rumus ini, itu kemudian akan dikuadratkan menjadi R kuadrat T sama dengan R0 kuadrat plus 2 C-T, jadi C1 sama dengan R kuadrat kali T minus R0 kuadrat per 2T. Kemudian ini menjadi persamaan kedua. Sementara ini adalah persamaan pertama. Lalu dengan mensubstitusikan persamaan yang ada di sini, yaitu C1 sama dengan 1 per FK plus FD ke persamaan yang pertama, maka diperolehlah bahwa C1 sama dengan S minus 1 kalikan dengan C0, dengan mana C minus 1 ini adalah C per C1. Mana C ini kita bisa cari dengan metode yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu metode ini. Jadi kita bisa lihat pada di sini, dengan C-nya adalah R kuadrat terhadap T minus RD kuadrat per 2T, di mana R kuadrat terhadap T ini 37,4 kuadrat minus 2,74 kuadrat dibagi 2 dikali waktunya adalah 1044. Kita mendapatkan 0,67. Nah, tapi itu adalah baru perhitungan C-nya saja. Setelah kita mendapatkan perhitungan C-nya, barulah kita mencapai atau memperhitungan saturasinya itu. Di mana rumus saturasinya seperti yang sudah terlihat di sini adalah C per C1. Di mana C yang di atas ini yaitu adalah 0,67, sementara C1-nya adalah 10 pangkat 1,5 yang jika sekarang sudah dihitung itu menjadi 31,62 dan kemudian akan menghasilkan 0,021 yang sama dengan 2,1 kali 10 pangkat 2. Jadi S1 baru sama dengan 2,1%. Lalu di soal yang kelima, kita akan menghitung nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation. Jika lapisan udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian x km terpisah dari aliran Laives rate,
4,xx derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 2x, x derajat Celcius. Diketahui bahwa xx adalah 2 dikit dari NPT Anda. Dalam soal ini NPT adalah 74, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Berarti nilai ketinggiannya menjadi 7,4. Sementara nilai ini dari Lipschitz rate yaitu menjadi 4,74. Ada kesalahan, dan juga T-nya itu menjadi 27,4 serta G-nya adalah 9,8 m per second kuadrat. Dan yang ditanyakan ini adalah nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografinya itu. Dan kita sudah bisa menggunakan rumus ini. Di mana rumus inilah rumus dari period of buoyancy oscillations, di mana L is the spacing between the ridge. Hence, from this last expression, U sama dengan Ln per 2Pi sama dengan L per 2Pi dikali G per T kali Lipschitz rate-nya minus Lipschitz rate adiabatiknya dipangkatkan setengah. Dimana di sini kita bisa mencari nilai n-nya terlebih dahulu, dimana n itu adalah G, bisa jadi G per T dikalikan dengan Lipschitz rate adiabatiknya minus Lipschitz rate dari parselnya dipangkatkan dengan 1/2. Nah, baru substitusilah persamaan 3 ini ke persamaan 2. Sehingga didapatkan jadi seperti ini. U atau kecepatan angin vertikal U sama dengan L atau ketinggian per 2Pi kalikan J per T dikalikan Lipschitz rate kering minus Lipschitz rate dipangkatkan dengan setengah. Nah, untuk penyelesaian soalnya sendiri ini kita menggunakan rumus dari period of buoyancy oscillations atau periode dari osilasi daya apu. Di mana kita bisa melihat ini terdapat komponen vertikal U yang kita ingin cari. Ini kita jadikan sebagai persamaan dan kemudian kita bisa sederhanakan seperti yang di sini. Mana U menjadi L kali N per 2Pi sama dengan L per 2Pi kali J per T. Sini untuk Lipschitz rate kering minus dengan Lipschitz rate yang sudah dipangkatkan setengah. Tapi kita belum mengetahui nilai N-nya itu, sehingga kita harus mencari nilai N terlebih dahulu. Di mana nilai N ini adalah kita dapatkan dari J per T atau percepatan gravitasi per T dikalikan dengan Lipschitz rate kering minus Lipschitz rate dipangkatkan dengan setengah. Ini akan menjadi persamaan ketiga. Lalu kita substitusikan persamaan ketiga ini ke persamaan kedua. Sehingga didapatkan yaitu U sama dengan L per 2Pi kali J per T kali Lipschitz rate kering minus Lipschitz rate dipangkatkan dengan setengah dan didapat. Lalu tinggal mensubstitusikan variabel ini dengan variabel yang sudah kita kumpulkan pada ini diketahui yang sebelumnya. Dan hasilnya itu adalah 15,12 meter per second. Untuk sumber dari pustaka yang saya gunakan sendiri ini terdapat Fowler, LD dengan Randall, dan juga Routledge pada tahun 1996 dengan jurnalnya yaitu Liquid and Ice Cloud Microphysics in DCS in General Circulation Model. Lalu untuk tentang teori modifikasi sel dan buoyancy yang saya bahas sebelumnya itu dari Rogers, RR dan Yao pada tahun 1996 dengan yaitu short course in cloud physics. Lalu ada John A. Dutton Institute di Education PSU EduMeteo 300 yang merupakan referensi dari teori solute curvature dan juga Kohler teori yang saya jelaskan sebelumnya. Dan kemudian ada Wallace dan J 2006 Atmospheric Science untuk bagian perhitungannya.
Baik, sekian yang bisa saya presentasikan. Jika ada masih banyak kekurangan dan kesalahan pada presentasi ini, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.